Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anis Imania, NIM 2019 02300012. Saya dari Prodi Teknik Elektro Universitas Hangtua Surabaya. Nah, untuk video saya kali ini saya akan menjelaskan mengenai model komunikasi master, di mana masternya nanti ada dua, yaitu master pada PC dan juga master pada microcontroller Arduino, dan juga multi-slave, di mana di sini nanti akan menggunakan 3 buah slave dan juga 1 buah master pada microcontroller Arduino. Nah, untuk komunikasi ini saya tetap menggunakan komunikasi RS485, di mana untuk tabelnya seperti ini. Jadi 1 buah master pada PC yang nantinya bisa mengontrol dan juga dapat memonitoring. Kemudian di sini ada 1 buah master pada microcontroller Arduino dan juga slave-nya ada slave 1, slave 2, dan juga slave 3. Nah, pada model komunikasi RS485 Master PC, master dengan multi-slave ini adalah kombinasi antara model komunikasi RS485 Master multi-slave. Jadi kombinasi dari video saya sebelumnya dengan komunikasi serial master microcontroller Arduino dengan master PC pada bahasan komunikasi serial sebelumnya. Nah, cara kerjanya sendiri yaitu satu, master microcontroller atau Arduino meminta data dari setiap slave secara bergantian. Prosedur master microcontroller meminta data dari slave yaitu dengan mengirimkan kode ID dari nomor slave yang akan diminta datanya. Kemudian yang kedua, tiap slave mengumpulkan atau menerima data dari input yang digunakan. Slave akan mengirimkan data ke MM atau master microcontroller ketika hanya ada permintaan dari MM. Permintaan data dari MM hanya akan dilayani oleh slave apabila kode ID permintaan yang diri oleh MM sesuai dengan nomor ID slave tersebut. Apabila ada permintaan data dari MM namun kode ID tidak sesuai dengan slave, maka permintaan tersebut akan diabaikan. Kemudian yang ketiga, semisal slave nomor 1 kode ID-nya adalah karakter A, slave nomor 2 kode ID-nya adalah karakter B, dan slave nomor 3 kode ID-nya adalah karakter C, dan seterusnya, maka MM ketika ingin mendapatkan data dari slave nomor 1, kode ID permintaan yang dikirimkan adalah karakter A. Setelah itu, MM mengirim kode ID permintaan, selanjutnya MM dikondisikan sebagai mode penerima. Pada slave nomor 1, ketika mengetahui ada permintaan data dari MM, maka kondisi slave nomor 1 dari mode penerima diubah menjadi mode pengirim. Lanjut proses kirim data slave nomor 1 ke MM. Setelah proses pengiriman data slave selesai, slave dikondisikan sebagai penerima kembali. Data dari slave nomor 1 yang diterima MM akan ditampung terlebih dahulu di variabel namun belum dikirimkan ke master PC. Kemudian next untuk langkah kerja yang keempat yaitu MM mengirim kode ID permintaan slave nomor berikutnya. Semisal slave nomor 2, maka MM dikondisikan mode pengirim kemudian mengirim kode ID slave nomor 2 yaitu karakter B. Setelah MM mengirim kode ID permintaan, selanjutnya MM dikondisikan sebagai mode penerima. Pada slave nomor 2, ketika mengetahui ada permintaan data dari MM, maka kondisi slave nomor 2 dari mode penerima diubah menjadi mode pengirim. Slave dikondisikan kembali pada mode penerima, data dari slave nomor 2 yang diterima MM ditampung terlebih dahulu di variabel namun belum dikirimkan ke master PC. Begitu seterusnya untuk proses permintaan data dari MM ke slave nomor berikutnya. Setelah itu next untuk yang nomor 5, data dari masing-masing slave yang sudah diterima MM kemudian dikirimkan ke master PC dengan format data pengiriman yang sudah ditentukan supaya data yang dikirim ke master PC tidak tercampur antar data slave. Kemudian yang nomor 6, format data pengiriman data dari MM ke master PC dengan memberikan tanda pemisah data atau
mengirim multidata dari microcontroller ke PC atau laptop. Setelah itu yang ke-8, komunikasi yang digunakan dari MM ke master PC dalam mengirim dan menerima data menggunakan komunikasi serial TTL atau USB atau RS-232. Setelah itu yang ke-9, bisa diartikan bahwa peran master microcontroller adalah sebagai perantara komunikasi data dari masing-masing slave ke master PC. Nah, untuk video ini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi master PC, master multi-slave sebagai sistem monitoring jumlah hasil produksi pada pabrik mie instan Aku Suka. Nah, untuk memudahkan kita dalam mempelajari model komunikasi master PC, microcontroller multi-slave ini, kita akan uji coba untuk merancang dan membuat sistem komunikasi untuk monitoring jumlah hasil produksi sebuah pabrik. Semisal pabrik mie instan Aku Suka, di mana pada sistem komunikasi tersebut terdapat 3 buah mesin plan produksi, 1 buah master control, dan kontrol monitoring pada ruang kontrol utama. Pada mesin plan tersebut, mesin plan produksi kita ibaratkan sebagai slave. Master control kita ibaratkan sebagai master microcontroller, dan monitoring pada ruang kontrol utama kita ibaratkan sebagai master PC. Nah, jadi untuk sistem ini saya menggunakan Visual Studio yang nantinya akan digunakan untuk desain dari aplikasinya. Kemudian saya juga menggunakan program dari Arduino IDE. Nah, untuk simulasinya di sini saya sudah siapkan 3 buah slave dan juga 1 buah master untuk yang master microcontroller, dan juga saya sudah menyiapkan 1 buah desain dari Visual Studio. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang programnya terlebih dahulu. Jadi di sini saya sudah menyiapkan program dari masing-masing slave dan juga program dari microcontroller dan juga program dari Visual Studio-nya. Jadi di sini untuk program dari masing-masing slave itu berbeda, di mana untuk pembedanya adalah terdapat pada char kode IDA dan juga pada pengiriman controller. Jadi untuk yang program slave 1 di sini ada cost integer pinlet berada di pin 13, kemudian integer pin ID bit 0 ada di A0, kemudian ID bit 1 ada di A1, dan ID bit 2 ada di A2. Setelah itu, di sini ada char kode ID A, di mana char kode ID A ini menandakan bahwasanya pada slave 1, ID yang digunakan adalah karakter A untuk pengiriman dan juga penerima data. Setelah itu, untuk char kode request-nya digunakan tanda bintang. Setelah itu, byte slave ID underscore ID, di mana untuk jalur 485 ini saya menggunakan tipe data boolean untuk false. Setelah itu, string data kirim. Setelah itu, integer pin DERE-nya ada di pin 2, kemudian untuk pin tombolnya ada di pin 3. Setelah itu, untuk pin LED terimanya terdapat di pin 12 Arduino. Setelah itu, integer data slave-nya ada di 0. Setelah itu masuk ke void setup, di mana di dalam void setup ini terdapat serial begins dengan kecepatan 9600 baud rate, kemudian pin mode ada pin DERE sebagai output, kemudian ada pin tombolnya sebagai input pull up, dan untuk ID bit 0 sampai dengan ID bit 2 ini sebagai kondisi input, dan juga untuk pin light ini dikondisikan sebagai output. Setelah itu, jangan lupa untuk mode underscore terima yang nanti akan digunakan untuk penerima data. Setelah itu, lanjut ke void check bouncing tombol. Itu digunakan tipe data integer pin underscore-nya. Setelah itu, integer check underscore pin-nya sama dengan digital read. Dia membaca pin-nya, kemudian while perulangan, check underscore pin-nya sama dengan low. Setelah itu, check underscore pin-nya sama dengan digital read pin-nya, diberikan delay sebesar 50 milisecond. Setelah itu masuk ke void mode kirim, di mana void mode kirim ini ada digital write pin DERE-nya high atau dikondisikan sebagai posisi kirim data.
Setelah itu diberikan delay sebesar 10 milisecond. Next untuk void mode terima, di mana void mode terima ini juga terdapat digital write pin DERE-nya sebagai low dan dikondisikan posisi terima data. Kalau high dia sebagai posisi kirim data, kalau low dia sebagai posisi terima data. Setelah itu diberikan delay sebesar 5 milisecond. Setelah itu next untuk void check slave ID. Slave underscore ID sama dengan 0, integer check bit 0, check bit 1, dan juga check bit 2. Nah, untuk check bit 0 sama dengan digital read pin ID bit 0 sampai dengan pin ID bit 2. Setelah itu next, if jika check underscore bit 0 sama dengan high, maka slave ID plus sama dengan 1. Setelah itu, jika check underscore bit 1 sama dengan high, maka slave underscore ID plus sama dengan 2. Setelah itu next untuk jika check bit underscore 2 sama dengan high, maka slave ID plus sama dengan 4. Setelah itu, jika slave underscore ID sama dengan 1, kode ID karakter A. Ini untuk slave yang pertama, kemudian ini slave kedua, dan juga slave ketiga. Setelah itu next masuk ke void loop, di mana di sini untuk void loop terdapat tipe data integer yang digunakan untuk membaca pin tombol. Kemudian jika cek tombol sama dengan low, atau dimisalkan sensornya aktif, atau di mana buttonnya ditekan, maka yang terjadi adalah jalur 485-nya true, di mana true ini menandakan bahwasanya jalurnya tidak sibuk atau siap dipakai. Setelah itu, ketika jalurnya dapat dipakai atau tidak sibuk, maka dapat mengakses data slave plus plus, di mana di sini data hitung slave jumlah kardus ditambah 1. Jadi setiap terdapat penekanan satu kali pada button, maka data hitung slave jumlah kardusnya juga akan bertambah 1. Setelah itu di sini terdapat string data kirim yang digunakan untuk variabel data kirim tipenya string. Setelah itu data underscore kirim sama dengan kode underscore ID plus string data slave sebagai isi variabelnya. Setelah itu di sini di mode kirim, setelah mode kirim terdapat serial.print, di mana di sini terdapat karakter bintang yang menunjukkan kirim tanda jalur yang akan dipakai. Diberikan delay sebesar 5 milisecond. Setelah itu serial.print data kirim, setelah dikirim datanya diberikan delay sebesar 5 milisecond juga. Setelah itu serial.print tanda karakter seru ini digunakan untuk sebagai tanda bahwasanya akhir data atau pengiriman data sudah selesai. Setelah itu diberikan delay sebesar 1 milisecond. Setelah itu dijadikan kembali mode terima. Dan jalur RS485-nya false atau diberikan tanda bahwa jalur 485-nya itu masih sibuk. Nah, setelah itu next untuk cek bouncing tombol, di mana di sini adalah akan ngecek kondisi dari tiap-tiap tombol yang akan ditekan, di mana jika serial.available lebih dari 0, maka char karakter masuk char serial.read. Jika karakter masuk bintang, maka mode terima akan nyala dan jalur 485-nya sibuk dan tidak bisa dipakai. Else if karakter masuknya pagar, maka mode terimanya nyala dan jalur 485-nya true atau jalur 485-nya kembali normal dan bisa dipakai. Setelah itu diberikan delay sebesar 10 milisecond. Nah, ini untuk else if karakter masuk sama dengan X, mode terima dijadikan mode terima digital read pin LED high. Nah, ini digunakan untuk kontrol LED yang nantinya akan dikontrol menggunakan aplikasi yang sudah saya buat di Visual Studio. Nah, untuk programnya seperti ini. Mode terima digital read pin LED high. Nah, ketika diberikan karakter masuknya yaitu X, maka LED-nya akan high atau nyala. Begitu juga ketika diberikan karakter Y, maka LED-nya akan low. Seperti itu. Untuk program dari slave
slave satunya seperti ini. Nah, perbedaannya dari slave 2 yaitu terdapat pada char kode ID ini, di mana untuk slave 2 digunakan karakter B yang nantinya akan sebagai kode ID dari slave 2. Sedangkan tadi untuk yang akan dia pakai karakter A. Setelah itu, yang membedakan lagi ada pada ini, control let. Karakter yang digunakan, di mana di sini untuk menjadikan let itu high, maka karakter yang digunakan adalah karakter huruf U kecil. Setelah itu untuk menjadikan let itu mati, menggunakan karakter huruf V kecil. Yang untuk slave 1 tadi kan menggunakan huruf X dan juga Y. Setelah itu next untuk slave 3 ini juga sama, di mana slave 3 ini menggunakan kode ID C. Untuk ID dari slave 3 itu karakter C. Setelah itu untuk pembedanya juga ada pada control let, di mana control let-nya di sini untuk menyalakan let menggunakan karakter Z, huruf Z, dan juga untuk mematikan menggunakan karakter huruf Q kecil. Nah, untuk program slave-nya kurang lebihnya seperti itu. Setelah itu lanjut untuk program master. Nah, di mana program master ini sebenarnya sama seperti video saya sebelumnya, namun ada sedikit tambahan. Jadi di sini harus menginkludkan wire liquid crystal, di mana di sini saya menggunakan satu buah LCD dan menggunakan I2C juga. Jadi kita declare terlebih dahulu untuk peraturan dari I2C dan juga LCD-nya. Nah, di sini saya menggunakan tipe LCD 16x2 dan juga menggunakan I2C. Nah, untuk pembedanya dari video saya sebelumnya, di mana di sini untuk pin RxTx-nya saya menggunakan pin 10 dan juga pin 11. Setelah itu untuk selanjutnya yaitu kita deklarasikan terlebih dahulu untuk pin DERE-nya berada di pin 2, LED 1 di pin 4, LED 2-nya ada di pin 5. Kemudian char kodenya ini juga jangan lupa dimasukkan. Setelah itu kita gunakan tipe data string untuk terima data, untuk memisahkan data. Setelah itu ini string datanya juga jangan lupa. Setelah itu data str1 0, str2-nya 0, str3-nya juga 0. Kemudian char kode akhirnya yaitu menggunakan karakter pagar dan boolean status request-nya false dan juga boolean jalur 485-nya true. Nah, untuk integer data ID 1 sampai dengan 3 ini 0 dan juga byte slave ID-nya 0. Setelah itu string data underscore kirim PC. Nah, ini void setup-nya. Di sini ada pin mode Rx-nya input, Tx-nya sebagai output, kemudian serial BJ-nya 9600 yang akan digunakan untuk mengaktifkan jalur serial dengan kecepatan pengiriman data sebesar 9600 baud rate, dengan baud rate-nya 9600 bps. Setelah itu, jangan lupa ini jalur komunikasinya menggunakan myserial underscore 485.pagin 9600. Kemudian lcd.init atau initialize the LCD, jadi ini diinisialisasikan dulu. Setelah itu lcd.backlight ini digunakan untuk pengaturan dari LCD. Terus pin DERE, LED 1 dan LED 2 ini dikondisikan sebagai output. Setelah itu jangan lupa untuk menampilkan pada LCD diberikan program lcd.clear, kemudian lcd.setCursor 00 berada di kolom 0 dan juga baris 0 dengan tampilan latihan. Kemudian ini 01 dengan tampilan komunikasi RS485 diberikan delay sebesar 200 milisecond. Setelah itu untuk pin LED 1 dan juga pin LED 2 dikondisikan sebagai low atau dia digital rate-nya low. Setelah itu diberikan mode kirim atau dijadikan mode kirim karena akan dikirimkan tanda jalur bebas.
Setelah itu next kirim underscore tanda underscore selesai atau diberikan ke semua slave jalur bebas atau tidak sibuk ketika si masternya tidak ada yang menggunakan. Setelah itu mode terima, jadikan mode terima persiapan bila ada slave kirim data. Setelah itu next untuk serial.print yaitu 0 kemudian titik koma 0 yaitu digunakan untuk awal kirim data 000 ke master PC. Jadi untuk penampilan pertama yaitu 0000 pada master PC-nya. Setelah itu next untuk void mode terima. Void mode terima ini digital write pin DERE-nya low diberikan delay sebesar 5 milisecond. Setelah itu void kirim tanda selesai. Seperti ini. Jangan lupa digunakan myserial underscore 485.print dengan karakter tanda pagar yang ini akan menandakan bahwasanya akhir terima data. Nah, untuk void tampilkan data ini kurang lebihnya sama seperti yang saya jelaskan dulu pada video saya sebelumnya. Saya itu langsung saja masuk ke void kirim data ke master PC. Nah, yang ini nanti akan digunakan atau akan berhubungan dengan aplikasi yang ada pada Visual Studio yang sudah saya buat. Nah, di sini terdapat program di mana data underscore kirim PC sama dengan data underscore str1 ditambah, ini jangan lupa, titik koma ditambah data str2 plus titik koma plus data str3 plus titik koma. Serial.println data kirim PC, kirim datanya ke PC diberikan delay sebesar 100 milisecond. Nah, ini digunakan untuk mengirim data dari microcontroller ke PC. Master microcontroller maksudnya. Nah, setelah itu ketika terima data dari master PC, nah ini digunakan untuk menerima data yang ada pada master yang Visual Studio atau PC-nya. Nah, programnya ini terdapat if serial available lebih dari 0, jalur 485-nya true, kemudian chart data dari PC-nya chart serial.read. Jika jalur 485 sama dengan true, maka ini di switch antara data underscore data PC. Di sini terdapat case 1, case 2, case 3, dan sampai ke case 6. Di mana untuk masing-masing ini digunakan untuk kontrol LED. Nah, di sini terdapat mode kirim. Untuk case 1 terdapat mode kirim myserial.4d. Maksud saya myserial underscore 485.print. Di sini ada tanda bintang di mana digunakan untuk mengirim data. Setelah itu delay-nya 5 milisecond. Nah, X ini merupakan tanda dari kontrol LED yang ada pada ini slave 1, di mana akan mengaktifkan LED yang ada pada slave 1. Untuk yang ini digunakan untuk mengaktifkan LED pada slave 1. Setelah itu untuk yang case 2, di mana diberikan atau dikirimkan sebuah karakter Y pada PC ke microcontroller Arduino. Nah, ini digunakan untuk memadamkan LED yang ada pada slave 1. Begitu juga dengan case 3 sampai dengan case 6. Ya, ini yang akan dirubah-rubah adalah karakter yang ada pada masing-masing ini myserial underscore 485 print U atau karakter yang akan digunakan untuk mengaktifkan ataupun menonaktifkan LED yang ada pada masing-masing slave. Setelah itu untuk void loop, di mana void loop-nya ini juga terdapat jika myserial underscore 485.available lebih dari 0, maka char karakter masuk char myserial underscore 485.read. Jika karakter masuk sama dengan bintang atau tanda jalurnya akan dipakai, maka digital read pin LED 2-nya high, kemudian jalur 485-nya false. As if karakter masuknya adalah A, maka digital write pin LED 1-nya high dengan slave ID-nya 1. Ini juga digunakan untuk kontrol LED. Nah, setelah itu kita masuk ke ini, else if karakter masuknya adalah
tanda seru di mana ini digunakan untuk tanda akhir data dari slave. Nah, di sini dapat dilihat saya menggunakan if slave underscore id sama dengan 1 sampai juga dengan 3 ini digunakan sebagai terima string. Di mana untuk terima string itu seperti ini. Jika slave underscore id sama dengan 1 atau slave id sama underscore, maksud saya slave underscore id sama dengan 2. Nah, ini ditampilkan di LCD, setelah itu kirim data ke master. Jika slave underscore id sama dengan 3, tampil slave-nya 3, kirim data ke master PC. Nah, untuk program dari masternya seperti ini. Kalian dapat melihat. Setelah itu langsung saja next untuk software yang ada pada Visual Studio, di mana software yang ada pada Visual Studio ini memiliki beberapa program yang akan terhubung pada microcontroller Arduino. Nah, programnya juga sudah saya siapkan. Jadi programnya seperti ini. Di sini ada public class form yang digunakan untuk datanya terima data. Kemudian ini untuk mengatur button klik. Programnya seperti ini. Setelah itu di sini juga digunakan ada button close click. Untuk program button close click-nya seperti ini. Setelah itu button open click-nya di sini. Ini yang akan digunakan untuk membuka jalur RS485-nya atau jalur komunikasi. Setelah itu ada serial port juga untuk program serial portnya pakai data underscore masuk serial port 1.readline. Setelah itu untuk button keluar, nah button keluar ini sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya, di mana di sini juga akan diberikan konfirmasi terlebih dahulu. Setelah itu di sini ada timer terima tick. Nah, ini terdapat beberapa tambahan program yang akan dihubungkan pada PC sehingga terdapat komunikasi. Nah, di sini juga ada kirim data, di mana kirim datanya ini menggunakan ketika ingin mengirim data, maka jika serial port satunya open, maka serial portnya ini akan menerima dan akan mengirimkan. Maksud saya akan mengirimkan data, dapat mengirimkan data setelah port satunya open. Setelah itu private sub ada button nyala LED 1 klik. Nah, di mana di sini adalah control LED-nya. Nah, ketika nanti pada LED control LED di sini, ketika saya tekan on pada button ini, maka akan mengirimkan data ke slave 1 bahwasanya LED-nya akan on. Nanti kita lihat apakah programnya ini berjalan atau enggak. Nah, ketika dikirim perintah 1, maka LED 1-nya akan on. Ketika dikirimkan perintah 2, maka LED 1-nya akan off. Nah, ketika dikirimkan perintah 3 atau datanya 3, maka LED 2 yang slave 2-nya on. Kemudian kirim datanya 4, maka LED-nya yang ada pada slave 2 akan off. Begitu juga dengan slave 3. Setelah itu untuk selanjutnya yaitu button simpan underscore setting klik. Nah, jadi untuk programnya seperti ini. Nah, setelah itu kita berikan program juga simpan nilai setting ke file txt. Nah, jangan lupa ini disimpan dulu untuk filenya seperti ini. Setelah itu private sub button padam LED 3. Nah, jadi setelah ini saya akan langsung saja memperlihatkan kepada kalian untuk apakah program yang sudah saya buat dan juga aplikasi ini yang sudah saya develop sudah dapat berkomunikasi secara
RS485 atau belum. Jadi langsung saja kita start. Nah, sebelumnya ini nanti kita harus mengatur terlebih dahulu. Nah, jadi untuk pengaturan dari aplikasinya sendiri, di mana untuk COM-portnya ini kita atur terlebih dahulu di COM 4. Nah, kalian dapat melihat COM dari masternya itu pada aplikasi Arduino IDE. Nah, di sini di tools kemudian kalian dapat lihat bahwasanya pada master ini berada pada COM 4. Jadi pada aplikasi ini juga kalian harus sesuaikan pada COM 4. Nah, untuk kecepatan baud rate-nya di sini sudah sama menggunakan 9600 seperti yang sudah dituliskan pada program. Nah, ini juga harus sesuai 9600. Setelah itu kita atur. Setelah kita atur, kita dapat setting target. Nah, di mana setting target ini terserah kalian. Untuk slave 1 di setting targetnya berapa, kemudian slave 2 berapa, slave 3 dan juga slave 3 berapa. Nah, di sini saya contohkan untuk slave 1 15, kemudian slave 2 ada 10, dan slave 3-nya ada 12. Setelah itu kita simpan. Nah, setelah kita simpan, kalian lihat di sini terdapat pada masing-masing slave itu terdapat actual, target, dan juga kurang. Nah, tadi untuk slave 1 kita sudah setting bahwasanya targetnya adalah 15. Kemudian slave 2 adalah 10 dan slave 3 adalah 12. Nah, untuk actual ini nanti akan ketika button pada slave-nya ditekan, maka di sini nanti akan memunculkan sebuah nilai produksi satu kali dari pabrik mie instan aku suka. Nah, di sini juga terdapat control LED, di mana nanti akan digunakan untuk mengontrol LED dari masing-masing slave. Jadi, pada aplikasi ini dapat menerima dan juga memonitoring dan juga mengirim data pada slave dan juga master PC. Maksud saya master microcontroller. Nah, setelah itu, setelah kalian atur dan juga kalian simpan untuk setting targetnya, kalian dapat meng-open port, di mana open port ini digunakan untuk membuka jalur serialnya. Nah, ketika sudah di open port, maka tandanya ini akan hijau, seperti itu. Nah, jadi di sini sudah saya siapkan hardware-nya, di mana hardware ini nanti akan digunakan untuk simulasi apakah program yang pada Arduino dan juga Visual Studio yang saya buat itu sudah benar atau masih ada yang salah. Jadi di sini saya sudah siapkan satu buah LCD dan juga di sini ada I2C dan ini sebagai Arduino Master, ini sebagai Arduino Slave 1. Setelah itu ini sebagai slave 2 dan ini sebagai slave 3. Nah, masing-masing ini diibaratkan sebagai ruang produksi. Nah, setelah itu kita uji coba. Jadi ketika button pada slave 1 ini ditekan, maka yang terjadi pada aplikasi yang ada di sini itu seperti apa? Nah, dapat dilihat bahwasanya di sini tadi saya sudah memberikan satu buah penekanan pada slave 1 sehingga pada aplikasi ini sudah terdapat actualnya satu semua pada slave 1, slave 2 dan juga slave 3. Dimana untuk kurangnya ini akan berkurang. Jadi tadi kan untuk slave 1 targetnya 15. Nah, sudah ditambahkan 1 sehingga berkurang jadi 14. Begitu juga untuk slave 2 dan juga slave 3. Nah, setelah itu langsung coba kita tekan kembali untuk slave 2 apakah dia bertambah di sini. Maksud saya untuk slave 1. Nah, kalian lihat sekali penekanan di sini akan bertambah. Setelah itu untuk slave 2. Nah, di sini juga akan bertambah. Kemudian untuk slave 3 dia akan bertambah. Begitu terus untuk selanjutnya dan juga untuk kurangnya ini akan berkurang ya.
dengan perhitungan dari targetnya. Nah, setelah itu next, saya akan menunjukkan cara untuk mengontrol LED pada aplikasi. Nah, di sini ketika saya tekan kontrol LED statusnya, saya ingin mengaktifkan LED yang berada pada slave 1, berarti berada di sini. Maksud saya berada di sini ya, benar di slave 1, berarti nanti ketika saya tekan LED kontrol LED-nya ini maka akan nyala. Coba saya tekan on. Nah, ketika diberikan kondisi high pada LED-nya atau dikontrol pada VS-nya, maka LED yang ada di ini slave 1 akan nyala. Lanjut, coba kita kontrol LED yang ada pada slave 2. Kita tekan. Nah, nyala untuk slave 2. Setelah itu untuk slave 3 nyala. Nah, kemudian untuk mematikan kita juga bisa mengontrolnya pada VS ini, dimana kita dapat tekan tombol off untuk slave 1. Nah, di sini kalian dapat melihat bahwasanya LED-nya padam. Setelah itu untuk slave 2 padam dan juga slave 3 padam. Nah, untuk hardware-nya seperti ini, dan juga simulasinya sudah kalian lihat bahwasanya program yang saya buat dan juga aplikasi yang ada pada VS ini sudah berhasil. Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.